kan Pak? Nggak ada pilkada. Nah ini pertanyaan selanjutnya penting nih Pak. Pak Anies kan sudah menjelang purna masa jabatan. Kira-kira hal apa sih yang paling sulit? Nah, pokoknya 4 tahun ini apa yang paling sulit di Jakarta untuk Pak Anies benahi? Dan apa yang sampai sekarang tuh, aduh, saya kalau 5 tahun ini pokoknya harus selesai ini. Apa itu Pak? Yang paling sulit untuk dibenahi? Halo Sobat Inspirasi News, bertemu lagi dengan redaksi Inspirasi News yang terus mengabarkan dan belajar dari tokoh-tokoh publik serta peristiwa-peristiwa politik di tanah air dan juga fakta-fakta viral di tanah air maupun di luar negeri. Kita mencari inspirasinya dan belajar dari peristiwanya. Kali ini soal Anies Baswedan yang curhat karena masa jabatannya yang memang hanya 5 tahun. Sebenarnya keinginan Anies Baswedan untuk menyelesaikan tugasnya di Jakarta adalah untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Hal itu dikatakan Anies saat dia diwawancara dalam workshop PAN yang diselenggarakan di Bali. Dari sini kita banyak belajar dari apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan. Nah, bagaimanakah belajar dari seorang Anies Baswedan untuk kita, terutama saya sendiri, apa pelajaran yang paling banyak dipetik? Dan Anies saat ditanya apa kesulitan di Jakarta yang paling sulit, selalu jawaban Anies adalah diplomatis. Nah, bagaimanakah Anies menjawab dan bagaimanakah tutur kata Anies yang sangat runtut dan logis, itu bisa kita pelajari. Yuk ikuti kupas tipis-tipis dari Inspirasi News kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan kami selalu mendoakanmu. Yang paling sulit sebenarnya di Jakarta ini semuanya perlu waktu di Jakarta. Jadi kalau ditanya paling sulit, segalanya punya tantangan ya, tapi semuanya tidak bisa tuntas langsung. Transportasi alhamdulillah sekarang sudah jalan, kemudian bicara tentang kemacetan jalan, persoalan banjir satu persatu kita bereskan, tapi perlu waktu semua. Semuanya perlu waktu. Ya, Pak? Jadi kalau ada tambahan waktu, mudah-mudahan bisa tuntas dengan baik gitu. Nah, selanjutnya nih. Dari jawaban Anies ini kita bisa melihat bahwa Anies adalah pemimpin yang berpikirnya menyeluruh. Artinya tidak ada yang lebih penting dan yang lebih utama daripada yang lain. Semuanya penting, semuanya perlu perhatian, dan semuanya perlu dikerjakan. Saat ditanya apa yang lebih sulit, maka Anies pun tidak menjawab apa yang lebih sulit dari yang lain. Semuanya sulit, semuanya perlu dituntaskan, apalagi untuk wilayah sebesar Provinsi DKI Jakarta yang merupakan jantung dari Republik Indonesia. Tentunya hal ini perlu dipikirkan semuanya. Masalah perlu diatasi satu persatu. Tidak ada yang lebih penting dan lebih sulit dari yang lain. Begitulah seharusnya pemimpin itu berpikir. Berpikirnya menyeluruh, tidak sepotong-sepotong. Tidak hanya untuk kepentingan popularitas saja, tetapi harus menyeluruh karena jiwanya adalah Jakarta. Saat memimpin Jakarta, maka Anies bukan lagi seorang Anies Baswedan. Ego Anies sudah melebur menjadi ego satu provinsi, bukan hanya untuk kepentingan partai yang mengusungnya saja, tapi Anies adalah Jakarta dan Jakarta adalah Anies. Dengan begitu, dia bisa merasakan semuanya, merasakan mana yang perlu dibenahi lebih dulu, mana yang perlu ditunda, dan mana yang lebih penting dari yang lain. Ini pertanyaan titipan Pak dari salah satu kader kita di Pulau Jawa. Saya lihat Pak Anies nih kayaknya kerja mulu, keliling Jakarta tiap hari, sampai kepleset ke got. Pak Anies, jujur deh Pak, capek nggak sih mimpin Jakarta? Nah, iya. Nah gini, kalau soal keliling saya belajar dari Bang Zul. Tadi ceritain, Bang Zul itu stamina silaturahminya luar biasa. Betul nggak Bang Zul? Silaturahmi luar biasa, keliling kemana-mana. Di sini juga begitu, di Jakarta juga stamina-nya luar biasa. Capek atau tidak itu soal perasaan. Besar kecil ada ukurannya, berat ringan itu perasaan. Betul nggak? Urusan itu berat ringan urusan perasaan. Saya beri contoh. Nah, ini adalah pelajaran yang bisa diambil lagi. Berat besar kecil bisa diukur, tapi perasaan
tidak bisa diukur. Susah senang itu soal perasaan. Jadi yang mengatakan itu perasaan tidak ada ukurannya. Perasaan hanya bisa dirasakan. Maka dari itu capek dan tidak capek itu merupakan urusan perasaan. Dan Anies menyontohkan analogi yang luar biasa, menganalogikan dengan dirinya sendiri. Saat dia suka tidak akan capek, tetapi saat dia tidak suka maka capeknya akan luar biasa. Kalau saya jalan ke toko elektronik 3 jam itu rasanya sebentar sekali. Tapi kalau diajak istri datang ke toko baju setengah jam itu udah capek kita. Padahal AC-nya sama, nyamannya sama. Tapi soal hati, kalau yang dikerjakan itu sama dengan yang kita sukai, maka tidak akan merasa capek. Alhamdulillah kita nggak merasakan capek di Jakarta ini. Tepuk tangan buat Pak Anies. Nah, jadi itu ya, kita bisa mengambil pelajaran. Saat kita menyukai apa yang kita kerjakan, maka capek itu tidak lagi menghampiri. Artinya, cintailah pekerjaanmu, maka semuanya akan berjalan dengan indah. Tetapi saat kita tidak mencintai pekerjaan yang kita lakukan dan tidak menyukainya, maka waktu akan berjalan lama, tubuh akan mudah lelah, dan semangat akan mudah turun. Itulah, maka seseorang, termasuk saya belajar dari sini, harus mengetahui apa dan bidang apa yang ingin digeluti, disesuaikan dengan keinginan. Apalagi jika yang kita kerjakan adalah hobi, dan dari hobi itu bisa menghasilkan sesuatu, maka hobi yang ditekuni pasti akan membuahkan prestasi. Pak Anies, saya lihat dari presentasinya semuanya memang sosok pemimpin yang selain punya ilmu juga bekerja dengan ikhlas. Makanya banyak kritik, tapi tadi ya udahlah ya Pak, namanya kritik kan pasti akan ada. Ya kita tetap aja fokus bekerja. Iya, dan nah, ada kunci lagi kesuksesan yang dibagi oleh Pak Anies, yakni bekerja dengan ikhlas. Dan itu pun bukan dari Pak Anies yang mengatakan, tetapi dari orang lain yang melihat kerjanya. Kritik dan cacian serta bulian tidak akan terpengaruh saat keikhlasan itu ada dan muncul dari dalam hati terhadap pekerjaan yang dilakukan. Ada kata-kata yang luar biasa dari Anies mengakhiri wawancara ini. Berikut ini kata-kata luar biasanya. menurut saya juga ini paket. Kalau berada di wilayah publik, harus siap jadi kotak pos kritik semua urusan. Datang di pertemuan apapun, itu harus siap untuk mendengar keluhan. Betul. Karena ya inilah paketnya berada di wilayah publik. Kalau tidak mau terima keluhan, tidak mau terima politik, di rumah saja, urus burung dan rumah tangga. Ya begitulah, semuanya ada paketnya. Di balik kemudahan ada kesulitan yang dibawa. Di balik kesulitan juga ada kemudahan yang dibawa. Itulah paket kehidupan. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Maka dari itu, jangan hanya menginginkan sesuatu, tapi juga timbang resiko yang ada di dalamnya. Paket kesulitan yang menyertai setiap keinginan yang kita dambakan. Begitulah Anies Baswedan. Saat dia memilih menjadi gubernur DKI, maka dia sudah siap dengan segala paket kesulitannya. Mudah-mudahan menginspirasi, dan sekali lagi dari hati yang paling dalam kami selalu mendoakan Anda semua. Amin.